Pernahkah Anda berada di sebuah momen yang secara logika tampak sempurna? Semua data mendukung, semua perhitungan terlihat aman, dan orang-orang di sekitar Anda berkata bahwa ini adalah pilihan yang paling masuk akal. Namun, di saat yang sama, tubuh Anda merespons dengan cara yang sulit dijelaskan. Ada rasa tidak nyaman yang samar, perut terasa mengeras, dada terasa sedikit sesak, napas menjadi lebih pendek, dan tanpa alasan rasional yang jelas, muncul perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak selaras. Sensasi ini sering disebut sebagai firasat atau good feeling. Ia muncul diam-diam, cepat, dan seringkali mengganggu keyakinan logis yang telah dibangun dengan susah payah. Banyak orang mengabaikannya karena dianggap tidak ilmiah, namun tidak sedikit yang menyesal setelah menyadari bahwa tubuh mereka sebenarnya telah memberi sinyal peringatan sejak awal. Fenomena ini begitu universal, dialami oleh pengusaha sebelum menandatangani kontrak besar, oleh seseorang sebelum memulai hubungan penting, atau oleh siapapun yang berdiri di persimpangan keputusan hidup. Yang menarik, sinyal ini hadir sebelum pikiran sadar sempat menyusun alasan atau argumen yang rapi. Di sisi lain, kita hidup dalam budaya yang sangat memuja rasionalitas. Sejak dini, kita diajarkan bahwa keputusan yang baik harus didasarkan pada logika, data, dan analisis yang matang. Emosi sering diposisikan sebagai gangguan yang harus ditekan agar tidak mengaburkan penilaian. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam overthinking dan analisis paralisis, kondisi di mana pikiran terus berputar menimbang kemungkinan tanpa pernah benar-benar sampai pada keputusan. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan, semakin besar rasa ragu yang muncul. Pikiran terasa lelah, namun keputusan tetap tidak kunjung diambil. Di balik semua itu, tubuh justru semakin gelisah, seolah memberi sinyal bahwa ada konflik internal yang tidak terselesaikan. Banyak orang menyalahkan diri sendiri, merasa kurang cerdas atau kurang tegas, padahal yang sebenarnya terjadi adalah terputusnya komunikasi antara pikiran dan tubuh. Ilmu neuroscience modern memberikan sudut pandang yang mengejutkan tentang kondisi ini. Penelitian menunjukkan bahwa tubuh biologis bereaksi terhadap stimulus dalam hitungan milidetik jauh lebih cepat daripada kesadaran kognitif. Sistem saraf otonom dapat mengubah detak jantung, ketegangan otot, dan pola pernapasan bahkan sebelum kita menyadari apa yang sedang terjadi. Artinya, tubuh bukanlah penumpang pasif yang menunggu instruksi dari pikiran sadar. Ia adalah sistem prediktif yang terus memindai lingkungan berdasarkan pengalaman masa lalu. Ketika sebuah situasi menyerupai pola yang pernah dialami, tubuh langsung mengirimkan sinyal. Sinyal ini tidak hadir dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam bentuk sensasi. Ketika kita mengabaikannya, bukan berarti tubuh salah, bisa jadi kita hanya belum terbiasa membaca bahasanya. Di titik ini, ilusi manusia sebagai makhluk yang sepenuhnya rasional mulai runtuh. Dalam Neuro-Linguistic Programming atau NLP, terdapat konsep yang disebut sensory acuity, yaitu kemampuan untuk menangkap perubahan halus dalam diri sendiri dan lingkungan. Sensory acuity mengajarkan bahwa tubuh menyimpan informasi yang sangat kaya, seringkali lebih cepat dan lebih jujur daripada pikiran sadar. Perubahan kecil pada postur, ketegangan, suhu tubuh, atau ritme napas adalah bentuk data mentah yang bernilai tinggi. Masalahnya, sebagian besar manusia modern hidup terlalu lama di dalam kepala mereka. Kita tenggelam dalam dialog internal, rencana, dan kekhawatiran, sementara tubuh terus mengirim sinyal yang tidak kita dengarkan. Ketika seseorang berkata, "Saya merasa tidak nyaman," tanpa tahu alasannya, sebenarnya tubuh sedang menyampaikan laporan cepat yang belum diterjemahkan oleh pikiran. Dalam kerangka ini, intuisi bukanlah sesuatu yang mistis, melainkan hasil dari kepekaan terhadap sinyal sensorik internal yang terakumulasi dari pengalaman hidup. Pemahaman ini sering membawa rasa lega yang mendalam. Keraguan, firasat, atau rasa tidak enak yang selama ini dianggap sebagai kelemahan ternyata memiliki dasar biologis yang kuat. Tubuh bekerja sebagai sistem peringatan dini yang membantu menyaring pilihan sebelum pikiran sadar tenggelam dalam detail yang berlebihan. Ketika kita menolak atau meremehkan sinyal ini, kita sebenarnya sedang menutup akses ke salah satu bentuk kecerdasan paling tua dalam evolusi manusia. Emosi dalam konteks ini bukanlah drama atau ketidakstabilan, melainkan sinyal adaptif. Ia tidak selalu benar, tetapi selalu membawa pesan. Dari sini, muncul rasa penasaran yang alami, bagaimana mungkin tubuh bisa mengetahui sesuatu lebih dulu. Apa mekanisme yang membuat sensasi ini muncul tanpa perlu analisis panjang?
Disinilah kita mulai mendekati sebuah konsep penting dalam neuroscience yang menjadi fondasi pembahasan ini, yaitu somatic marker hypothesis. Hipotesis ini menjelaskan bahwa setiap pengalaman emosional meninggalkan jejak fisiologis di tubuh. Jejak inilah yang kemudian digunakan otak sebagai panduan cepat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, tubuh menyimpan arsip pengalaman dalam bentuk sensasi. Ketika kita dihadapkan pada pilihan, arsip ini diaktifkan kembali, memberi arah sebelum logika bekerja sepenuhnya. Ini tidak berarti pikiran menjadi tidak penting. Justru sebaliknya, pikiran dan tubuh dirancang untuk bekerja bersama. Masalah muncul ketika kita hanya mempercayai satu sisi dan mengabaikan sisi lainnya. Untuk memahami intuisi secara utuh, kita perlu memahami mekanisme ilmiah yang menopangnya. Pertanyaannya kini menjadi semakin menarik. Jika tubuh memiliki cara sendiri untuk memberitahu kita, bagaimana sebenarnya otak mengirimkan sinyal-sinyal ini ke dalam kesadaran? Bagian mana dari otak yang berperan sebagai jembatan antara fakta dan rasa? Dan apa yang terjadi ketika sistem ini terganggu? Di titik ini, kita berdiri di ambang pemahaman baru tentang diri sendiri. Bukan lagi manusia yang terpecah antara logika dan emosi, tetapi makhluk utuh yang keputusannya lahir dari dialog halus antara pikiran dan tubuh. Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita perlu masuk lebih dalam ke mekanisme neural yang bekerja di balik layar, tempat di mana pengalaman, emosi, dan keputusan saling terhubung dengan kecepatan yang hampir tidak pernah kita sadari. Untuk memahami bagaimana tubuh dapat memberi sinyal sebelum pikiran sadar bekerja, kita perlu masuk ke dapur mekanisme otak. Di balik setiap keputusan yang terasa intuitif, terdapat jaringan neural yang sangat spesifik, salah satunya adalah ventromedial prefrontal cortex atau VMPFC. Area ini bukan pusat logika murni, tetapi wilayah integrasi yang menghubungkan fakta objektif dengan pengalaman emosional. Ketika Anda menghadapi sebuah situasi, VMPFC menerima informasi dari area kognitif yang memproses data, sekaligus dari sistem limbik yang membawa muatan emosi. Disinilah otak tidak bertanya, apakah sesuatu itu benar atau salah secara moral, tetapi apakah situasi ini aman, berisiko, atau menguntungkan berdasarkan pengalaman masa lalu. Proses ini berlangsung sangat cepat, jauh sebelum pikiran sadar menyusun narasi rasional. VMPFC bekerja seperti jembatan sunyi yang menggabungkan apa yang terjadi dengan bagaimana tubuh pernah merespons hal serupa sebelumnya. Tanpa area ini, keputusan menjadi kering, datar, dan justru membingungkan. Setiap pengalaman hidup yang kita jalani tidak hanya disimpan sebagai ingatan visual atau cerita mental, tetapi juga sebagai respons tubuh. Detak jantung yang meningkat saat mengalami kegagalan, ketegangan bahu ketika berada dalam tekanan, atau rasa lega yang muncul setelah mengambil keputusan tepat, semuanya membentuk apa yang disebut penanda somatik. Penanda ini adalah asosiasi antara situasi tertentu dan sensasi tubuh tertentu. Tubuh mengingat sebelum pikiran mengingat. Ketika Anda kembali menghadapi situasi yang mirip, otak tidak perlu menganalisis dari nol. Ia cukup mengaktifkan kembali pola sensasi yang pernah tersimpan. Inilah sebabnya mengapa kadang tubuh bereaksi bahkan ketika Anda belum sepenuhnya sadar apa yang sedang terjadi. Penanda somatik bukan kenangan yang disimpan dalam kata-kata, melainkan dalam bahasa fisiologi. Ia menjadi semacam arsip bawah sadar yang terus diperbarui sepanjang hidup. Dalam praktiknya, otak menggunakan penanda somatik sebagai sistem penyaringan cepat. Saat dihadapkan pada banyak pilihan, pikiran sadar bisa dengan mudah kewalahan. Namun tubuh membantu dengan memberikan sinyal awal, mana opsi yang terasa ringan dan mana yang terasa berat. Ini bukan keputusan akhir, melainkan pengurangan ruang kemungkinan. Seolah tubuh menyalakan lampu hijau pada opsi yang terasa aman atau familiar, dan lampu merah pada opsi yang pernah dikaitkan dengan rasa sakit atau kerugian. Proses ini terjadi secara otomatis dan seringkali tidak disadari. Tanpa mekanisme ini, otak harus mengevaluasi setiap opsi secara detail yang akan menghabiskan energi kognitif dalam jumlah besar. Dengan adanya penanda somatik, keputusan menjadi lebih efisien, bukan karena kurangnya logika, tetapi karena logika dibantu oleh pengalaman emosional yang telah dikompresi menjadi sinyal tubuh. Kekuatan mekanisme ini terlihat jelas ketika sistem tersebut rusak. Salah satu contoh paling terkenal dalam literatur neuroscience adalah kasus Phineas Gage, seorang pekerja konstruksi yang mengalami kerusakan otak pada area prefrontal akibat kecelakaan. Secara intelektual, ia tetap cerdas. Ingatannya baik, kemampuan logikanya utuh,
dan ia bisa berbicara dengan normal. Namun kehidupannya hancur karena ia kehilangan kemampuan mengambil keputusan yang sehat. Ia tidak lagi memiliki rasa tentang konsekuensi. Contoh lain yang sering dikutip oleh Antonio Damasio adalah pasien yang dikenal sebagai Elliot. Ia memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan analisis yang luar biasa, namun tidak mampu memilih hal-hal sederhana dalam hidup. Bukan karena kurang pintar, tetapi karena emosi yang biasanya memberi arah telah terputus. Tanpa rasa, logika menjadi lumpuh. Temuan ini mengubah cara kita memandang emosi. Emosi bukanlah lawan dari rasionalitas, melainkan komponen penting yang memungkinkan rasionalitas bekerja secara efektif. Dalam kerangka Neuro-Linguistic Programming atau NLP, hal ini selaras dengan konsep ecology check. Ecology check adalah proses internal di mana sistem bawah sadar mengevaluasi apakah sebuah keputusan selaras dengan keseluruhan diri kita, termasuk nilai, pengalaman, dan keseimbangan internal. Jika ada ketidakselarasan, tubuh seringkali menjadi medium pertama yang memberi sinyal. Rasa tidak nyaman bukan berarti keputusan itu salah, tetapi menandakan adanya informasi yang belum dipertimbangkan secara sadar. Dengan demikian, emosi berfungsi sebagai kompas, bukan sebagai pengganggu. Ia mempersempit pilihan agar pikiran tidak tersesat dalam kompleksitas yang berlebihan. Masalah muncul ketika kita salah memahami fungsi ini. Banyak orang berusaha mematikan emosi demi terlihat rasional, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Tanpa penanda somatik, otak kehilangan sistem navigasi internal. Keputusan menjadi lambat, ragu, dan seringkali tidak konsisten. Kita mulai mencari validasi eksternal tanpa akhir, bertanya kepada banyak orang, membaca terlalu banyak pendapat, namun tetap merasa kosong. Ini bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena sinyal internal diabaikan. Emosi dalam konteks ini bukan luapan perasaan yang tak terkendali, melainkan ringkasan pengalaman hidup yang disajikan dalam bentuk sensasi. Ketika kita belajar mendengarkannya dengan tepat, keputusan menjadi lebih jernih dan lebih membumi. Dari sini muncul pertanyaan lanjutan yang sangat penting. Jika sinyal tubuh begitu cepat dan mentah, bagaimana ia diterjemahkan menjadi sesuatu yang bisa kita pahami secara mental? Bagaimana sensasi di dada, perut, atau bahu berubah menjadi pikiran seperti ini ide bagus atau ini terasa salah? Di titik inilah bahasa, persepsi, dan dialog internal mulai memainkan peran krusial. Tubuh mungkin memberi sinyal, tetapi pikiranlah yang memberi makna. Dan cara kita memberi makna inilah yang akan menentukan apakah sinyal somatik menjadi panduan bijak atau justru berubah menjadi sumber ketakutan yang menyesatkan. Untuk memahami hal ini, kita perlu masuk ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana bahasa membentuk interpretasi pikiran terhadap sinyal tubuh. Sinyal tubuh pada dasarnya bersifat netral. Detak jantung yang meningkat hanyalah peningkatan detak jantung, napas yang memendek hanyalah perubahan ritme napas, dan ketegangan di perut hanyalah sensasi otot yang berkontraksi. Masalah tidak muncul dari sensasi itu sendiri, melainkan dari makna yang kita berikan padanya. Disinilah bahasa mulai memainkan peran yang sangat menentukan. Pikiran manusia bekerja dengan label, dan setiap sensasi yang muncul akan segera dicari namanya. Apakah ini disebut takut, gugup, cemas, atau justru antusias? Label inilah yang mengarahkan respons berikutnya. Dua orang bisa merasakan sensasi tubuh yang sama, namun bertindak sangat berbeda hanya karena kata yang mereka gunakan untuk mendeskripsikannya di dalam pikiran. Tubuh berbicara dalam bahasa sensasi, tetapi pikiranlah yang menerjemahkannya ke dalam cerita. Dialog internal yang kita gunakan sehari-hari bertindak seperti filter kognitif. Ketika sensasi muncul dan langsung diberi label negatif, seperti ini pertanda buruk atau ini pasti gagal, otak akan memperkuat respons tersebut. Kata-kata yang kita ucapkan di dalam diri bukan hanya deskripsi, tetapi juga instruksi bagi sistem saraf. Dalam Neuro-Linguistic Programming atau NLP, bahasa dipahami sebagai alat pemrograman pikiran. Cara kita berbicara pada diri sendiri akan menentukan apakah sinyal somatik menjadi sumber kewaspadaan yang sehat atau berubah menjadi spiral kecemasan. Kata yang salah bisa memperbesar sensasi kecil menjadi ancaman besar, sementara kata yang lebih netral atau memberdayakan dapat menenangkan sistem dan membuka ruang berpikir yang lebih jernih. Neuroscience menjelaskan fenomena ini melalui konsep yang dikenal sebagai as-if body loop.
Otak tidak selalu menunggu tubuh benar-benar mengalami sesuatu. Dengan bantuan imajinasi dan bahasa, otak mampu mensimulasikan sensasi seolah-olah tubuh sedang mengalaminya. Ketika seseorang membayangkan kegagalan sambil melabelinya sebagai berbahaya, otak akan memicu respons fisiologis yang mirip dengan kegagalan nyata. Jantung berdebar, otot menegang, dan tubuh masuk ke mode siaga. Semua ini terjadi tanpa kejadian eksternal yang nyata. Artinya, bahasa dan imajinasi dapat menciptakan realitas emosional yang terasa sangat nyata bagi tubuh. Inilah mengapa pikiran negatif yang berulang bisa melelahkan tubuh, meskipun tidak ada ancaman nyata di sekitar. Di titik ini, bias kognitif mulai mengambil alih. Banyak orang salah membaca sinyal tubuh karena mencampuradukan intuisi dengan ketakutan lama. Sensasi tegang sebelum mencoba hal baru sering kali dilabeli sebagai intuisi buruk. Padahal sebenarnya itu adalah respons alami terhadap ketidakpastian. Otak cenderung lebih peka terhadap potensi ancaman daripada peluang, karena secara evolusioner bertugas melindungi kelangsungan hidup. Akibatnya, bahasa internal menjadi terlalu protektif. Setiap rasa tidak nyaman langsung diterjemahkan sebagai tanda bahaya. Disinilah intuisi sejati tertutup oleh kebisingan emosional yang berasal dari pengalaman masa lalu, bukan dari realitas saat ini. Neurolinguistic Programming atau NLP menawarkan pendekatan yang sangat relevan melalui teknik reframing. Reframing adalah proses mengubah makna yang dilekatkan pada sebuah pengalaman tanpa mengubah fakta dasarnya. Sensasi yang sama dapat diberi makna yang berbeda. Jantung berdebar tidak selalu berarti takut, bisa juga berarti tubuh sedang mempersiapkan energi. Ketegangan di perut tidak selalu pertanda bahaya, bisa jadi sinyal kesiapan menghadapi tantangan. Dengan mengubah label dari gugup menjadi siap beraksi, sistem saraf menerima pesan yang berbeda. Tubuh tidak lagi melawan, melainkan bekerja sama. Reframing bukan menipu diri sendiri, tetapi mengkalibrasi bahasa agar lebih selaras dengan realitas yang sedang dihadapi. Dampak dari kesalahan labeling ini sangat nyata dalam perilaku sehari-hari. Banyak peluang hilang bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena salah membaca sinyal tubuh. Seseorang mundur dari kesempatan besar karena sensasi tidak nyaman yang dilabeli sebagai intuisi buruk. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, sensasi itu berasal dari ketakutan lama yang belum disadari. Bahasa internal yang tidak disadari bisa menjadi alat sabotase diri yang sangat halus. Ia tidak berteriak, tidak dramatis, tetapi konsisten mengarahkan seseorang untuk tetap berada di zona yang sempit dan aman. Dalam jangka panjang, ini menciptakan pola hidup yang stagnan, meskipun potensi sebenarnya jauh lebih besar. Pemahaman ini membawa kita pada kesadaran penting. Tidak semua sinyal tubuh berasal dari kebijaksanaan saat ini. Sebagian berasal dari program lama yang terbentuk di masa lalu ketika kondisi dan konteks hidup sangat berbeda. Tubuh setia menyimpan pengalaman tersebut dan menggunakannya sebagai referensi, meskipun relevansinya sudah berkurang. Ketika bahasa internal tidak diperbarui, sinyal lama terus diterjemahkan dengan cara lama. Inilah sebabnya mengapa langkah selanjutnya bukan hanya mendengarkan tubuh, tetapi juga memahami dari mana sinyal itu berasal dan apakah ia masih layak dipercaya. Untuk itu, kita perlu masuk lebih dalam ke dunia pola bawah sadar dan bagaimana pengalaman masa lalu memprogram respons tubuh hari ini. Tidak semua sinyal tubuh yang muncul berasal dari kebijaksanaan saat ini. Sebagian di antaranya adalah jejak masa lalu yang masih aktif meskipun konteks hidup telah berubah. Dalam neuroscience, ini dikenal sebagai penanda somatik negatif, yaitu respons tubuh yang terbentuk dari pengalaman traumatis, kegagalan, atau rasa sakit emosional yang belum terurai. Tubuh tidak mengenal waktu seperti pikiran sadar. Bagi sistem saraf, pengalaman lama yang emosional terasa sama nyatanya dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Akibatnya, ketika situasi saat ini memiliki kemiripan dengan pengalaman lama tersebut, tubuh bereaksi seolah ancaman lama itu kembali hadir. Inilah yang sering disebut sebagai alarm palsu, sinyal bahaya yang aktif bukan karena kondisi sekarang benar-benar berbahaya, tetapi karena tubuh pernah belajar bahwa situasi serupa berakhir dengan rasa sakit. Proses terbentuknya penanda somatik negatif ini sering terjadi secara otomatis dan tidak disadari. Dalam Neurolinguistic Programming atau NLP, mekanisme ini dikenal sebagai anchoring, yaitu proses penguncian respons emosional tertentu pada pemicu tertentu. Anchoring sebenarnya adalah mekanisme belajar alami. Ketika sebuah pengalaman memiliki muatan emosi yang kuat, otak dengan cepat mengaitkan sensasi tubuh dengan konteks kejadian.
Masalah muncul ketika satu pengalaman buruk dijadikan cetakan permanen untuk semua pengalaman serupa. Seseorang yang pernah gagal bisnis sekali, misalnya, bisa merasakan ketegangan hebat setiap kali berbicara tentang peluang baru, meskipun secara rasional kondisinya sangat berbeda. Tubuh bereaksi bukan terhadap fakta saat ini, tetapi terhadap memori emosional yang terkunci di bawah sadar. Dari sudut pandang otak, pola ini bukan kesalahan, melainkan bentuk perlindungan. Sistem limbik, khususnya amigdala, bertugas menjaga kelangsungan hidup dengan cara mendeteksi potensi ancaman secepat mungkin. Ketika suatu pola pernah berakhir dengan rasa sakit, otak memilih untuk berhati-hati di masa depan. Ia lebih memilih salah waspada daripada salah aman. Inilah sebabnya mengapa tubuh sering menolak perubahan, meskipun perubahan tersebut diinginkan secara sadar. Pikiran berkata maju, tetapi tubuh menarik rem. Konflik ini bukan karena kurangnya kemauan, melainkan karena dua sistem bekerja dengan prioritas yang berbeda. Yang satu berorientasi pada pertumbuhan, yang lain berorientasi pada kelangsungan hidup. Ketegangan internal ini sering disebut sebagai incongruence, yaitu kondisi ketidakselarasan antara niat sadar dan respons bawah sadar. Seseorang bisa berkata ingin sukses, ingin berani, atau ingin berubah, namun tubuhnya bereaksi sebaliknya. Setiap kali mendekati tujuan, muncul rasa berat, mulas, atau dorongan untuk menunda. Banyak orang menyalahkan diri sendiri, menganggapnya sebagai kurang disiplin atau kurang niat. Padahal yang terjadi adalah sistem internal yang belum selaras. Tubuh sedang menjalankan program lama yang belum diperbarui. Selama program ini aktif, logika dan motivasi akan terus berbenturan dengan respons somatik yang lebih cepat dan lebih kuat. Neurolinguistic Programming atau NLP menawarkan pendekatan yang sangat relevan untuk kondisi ini melalui prinsip collapsing anchors. Collapsing anchors adalah proses memutus hubungan otomatis antara pemicu lama dan respons tubuh yang tidak lagi diinginkan. Prinsip dasarnya adalah menghadirkan sumber daya emosional baru yang lebih kuat untuk menetralkan penanda somatik negatif. Ketika tubuh mengalami sensasi aman, percaya diri, atau tenang secara bersamaan dengan pemicu lama, sistem saraf belajar bahwa konteks tersebut tidak lagi berbahaya. Ini bukan proses melawan tubuh, tetapi mengajaknya memperbarui peta internalnya. Dengan cara ini, alarm palsu perlahan kehilangan kekuatannya. Contoh mekanisme ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Rasa mulas sebelum presentasi seringkali bukan pertanda bahwa presentasi itu buruk, melainkan sisa dari pengalaman lama ketika pernah dipermalukan atau dikritik. Rasa berat saat ingin berinvestasi bisa berasal dari memori kehilangan, bukan dari analisis risiko saat ini. Ketika kita memahami bahwa sensasi tersebut adalah penanda lama, bukan kebenaran mutlak, jarak emosional mulai tercipta. Tubuh berhenti menjadi musuh dan mulai diperlakukan sebagai sistem yang perlu dilatih ulang. Kesadaran ini sendiri sudah menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses perubahan. Pada titik ini, arah perjalanan menjadi lebih jelas. Jika tubuh bisa diprogram oleh pengalaman masa lalu, maka tubuh juga bisa diprogram ulang melalui pengalaman baru yang disadari. Kuncinya bukan memaksa diri melawan rasa tidak nyaman, tetapi menciptakan pengalaman korektif yang aman dan bertahap. Dengan demikian, sinyal tubuh perlahan berubah dari penghambat menjadi sekutu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana melakukannya secara praktis dan konsisten. Bagaimana cara melatih tubuh agar memberi sinyal yang lebih jernih, relevan, dan selaras dengan tujuan hidup saat ini. Untuk menjawabnya, kita perlu masuk ke tahap kalibrasi, tempat neurolinguistic programming dan neuroscience bertemu dalam teknik yang dapat diterapkan langsung. Perubahan yang paling berdampak seringkali tidak dimulai dari keputusan besar, tetapi dari jeda kecil yang disadari. Salah satu teknik paling sederhana, namun sangat kuat, dalam kalibrasi sinyal tubuh adalah apa yang bisa disebut sebagai jeda 3 detik. Ketika dihadapkan pada pilihan atau pertanyaan yang menuntut keputusan, kita cenderung langsung menjawab dari kepala. Jeda ini mengajak kita berhenti sejenak, bukan untuk berpikir lebih keras, tetapi untuk merasakan. 3 detik memberi ruang bagi tubuh untuk berbicara sebelum pikiran mengambil alih. Dalam jeda singkat ini, sistem saraf memiliki kesempatan untuk mengirimkan sinyal yang lebih jujur tanpa tertutup oleh narasi internal yang tergesa-gesa. Banyak orang terkejut menyadari bahwa jawaban yang paling selaras sering muncul bukan dari analisis panjang, tetapi dari sensasi yang terasa ringan atau berat di tubuh. Dari perspektif neuroscience, jeda ini memiliki dasar biologis yang kuat.
Area otak yang dikenal sebagai insula berperan penting dalam introsepsi, yaitu kemampuan merasakan kondisi internal tubuh. Insula mengumpulkan informasi tentang detak jantung, pernapasan, dan ketegangan otot, lalu mengirimkannya ke prefrontal cortex untuk dipertimbangkan secara sadar. Ketika kita terburu-buru, jalur ini sering terlewati. Pikiran langsung melompat ke kesimpulan tanpa mendengar laporan tubuh. Dengan memberi jeda, kita sebenarnya memberi waktu bagi data introseptif untuk naik ke permukaan kesadaran. Ini bukan proses mistis, melainkan optimalisasi komunikasi antar bagian otak yang memang dirancang untuk bekerja bersama. Secara praktis, proses kalibrasi ini dapat dilakukan melalui langkah internal yang terstruktur. Langkah pertama adalah melakukan pemindaian tubuh secara singkat, dari dada ke perut, lalu ke bahu dan rahang. Perhatikan sensasi yang muncul tanpa menilai. Apakah terasa ringan atau berat, mengembang atau mengerut, hangat atau dingin? Langkah kedua adalah mengidentifikasi sensasi dominan dan mengakuinya sebagai informasi, bukan ancaman. Langkah ketiga adalah memvalidasi makna sensasi tersebut dengan bertanya secara internal, apakah ini rasa waspada yang tenang atau ketakutan yang menekan. Proses ini melatih kepekaan dan membedakan sinyal yang relevan dari kebisingan emosional. Dengan latihan berulang, tubuh dan pikiran mulai membangun bahasa bersama yang lebih jernih. Salah satu tantangan terbesar dalam proses ini adalah membedakan antara somatik marker bahaya yang berasal dari intuisi murni dan somatik marker ketakutan yang berasal dari ego atau trauma lama. Intuisi murni biasanya hadir dengan kualitas tenang namun tegas. Sensasinya jelas, tidak panik, dan sering disertai rasa yakin meskipun tanpa alasan logis yang lengkap. Sebaliknya, ketakutan cenderung bersifat mendesak, berisik, dan memicu dorongan untuk menghindar atau menunda. Dalam Neurolinguistic Programming atau NLP, kemampuan membedakan kualitas emosi ini merupakan bagian penting dari state awareness. Dengan mengenali kualitas state internal, kita tidak lagi bereaksi otomatis, tetapi merespons dengan kesadaran. Banyak kisah nyata menunjukkan bagaimana kalibrasi ini bekerja dalam kehidupan. Ada orang yang hampir menandatangani kesepakatan besar, namun di detik terakhir merasakan ketidakselarasan yang tenang. Ia memilih mundur, meskipun secara logika semua tampak menguntungkan. Beberapa waktu kemudian ia mengetahui bahwa keputusan tersebut akan membawanya pada kerugian besar. Kisah seperti ini sering dianggap kebetulan, padahal yang terjadi adalah pembacaan sinyal tubuh yang tepat. Tubuh mengintegrasikan pengalaman, informasi halus, dan konteks yang mungkin belum disadari pikiran. Ketika kita memberi ruang bagi proses ini, keputusan menjadi lebih adaptif dan selaras dengan realitas yang lebih luas. Disinilah muncul pemahaman mendalam tentang kebijaksanaan. Wisdom bukanlah hasil dari logika semata, juga bukan sekadar mengikuti perasaan mentah. Kebijaksanaan lahir dari sinkronisasi antara data kognitif dan rasa tubuh. Ketika pikiran dan tubuh bekerja selaras, keputusan terasa lebih ringan untuk dijalani, bahkan jika hasilnya menantang. Tidak ada penyesalan yang berlebihan karena ada rasa integritas internal. Dalam kondisi ini, kita tidak lagi merasa ditarik ke dua arah yang berlawanan. Energi mental yang sebelumnya habis untuk konflik internal, kini bisa digunakan untuk tindakan yang lebih fokus dan efektif. Kesadaran ini tidak dimaksudkan untuk berhenti pada pemahaman intelektual semata. Kalibrasi sejati terjadi ketika teknik ini dibawa keluar dari ruang refleksi dan masuk ke kehidupan nyata. Setiap keputusan kecil menjadi arena latihan, setiap jeda menjadi kesempatan membangun kepercayaan pada sistem internal. Dengan konsistensi, tubuh belajar bahwa ia didengarkan, dan pikiran belajar bahwa ia tidak sendirian. Dari sini, muncul kesiapan untuk membawa praktik ini ke dalam rutinitas sehari-hari, menjadikannya bagian dari gaya hidup sadar yang berkelanjutan. Di tahap berikutnya, kita akan melihat bagaimana integrasi ini membentuk kebiasaan dan cara hidup yang lebih selaras. Kesadaran somatik tidak dirancang hanya untuk momen besar dan dramatis. Justru kekuatannya terbangun melalui keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Tubuh belajar melalui pengulangan yang konsisten. Ketika seseorang mulai melibatkan tubuh dalam pilihan sederhana, seperti memilih menu makan, menentukan waktu istirahat, atau memilih rute perjalanan, sistem saraf mulai terlatih membaca dan mengirim sinyal dengan lebih presisi. Keputusan kecil ini berfungsi seperti latihan ringan bagi otot intuisi. Tanpa tekanan besar,
tubuh belajar bahwa sensasinya diperhatikan dan dihargai. Perlahan, hubungan antara pikiran dan tubuh menjadi lebih akrab dan kooperatif, bukan saling menegasikan. Saat keputusan diambil selaras dengan sinyal tubuh, banyak orang melaporkan munculnya rasa plong yang khas. Ada kelegaan yang tenang, bukan euforia berlebihan. Inilah yang dalam Neuro-Linguistic Programming atau NLP dikenal sebagai congruent state, kondisi di mana pikiran, emosi, dan tubuh berada pada arah yang sama. Dalam keadaan ini, energi mental tidak habis untuk konflik internal. Tindakan terasa lebih ringan, bahkan ketika keputusan tersebut menuntut usaha atau keberanian. Tubuh tidak lagi menarik rem, melainkan ikut mendorong. Congruence inilah yang sering disalahartikan sebagai kepercayaan diri alami, padahal ia adalah hasil dari keselarasan internal yang terlatih. Dalam jangka panjang, integrasi ini memberikan manfaat signifikan bagi otak. Salah satunya adalah berkurangnya decision fatigue atau kelelahan dalam mengambil keputusan. Ketika tubuh dilibatkan sebagai filter awal, pikiran tidak perlu memproses semua opsi secara mendetail. Banyak pilihan otomatis tersaring melalui sensasi ringan atau berat. Ini bukan penghindaran berpikir, tetapi penghematan energi kognitif. Otak bekerja lebih efisien karena tidak sendirian. Dengan berkurangnya kelelahan mental, kualitas keputusan cenderung meningkat dan stres kronis akibat kebimbangan berkepanjangan dapat diminimalkan. Namun penting untuk diingat bahwa kualitas sinyal tubuh sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik. Tubuh yang kurang tidur, kekurangan nutrisi, atau berada dalam stres berkepanjangan akan menghasilkan sinyal yang bias. Dalam keadaan lelah, penanda somatik cenderung lebih negatif dan protektif. Oleh karena itu, somatic awareness tidak bisa dipisahkan dari perawatan dasar tubuh. Tidur yang cukup, asupan nutrisi yang seimbang, dan jeda pemulihan adalah fondasi agar sinyal tubuh tetap jernih. Mendengarkan tubuh juga berarti merawatnya, karena tubuh yang kelelahan akan berbicara dengan nada yang berbeda dari tubuh yang seimbang. Neuro-Linguistic Programming atau NLP menyediakan pendekatan tambahan melalui teknik state management dan state elicitation. Teknik ini melibatkan kemampuan untuk memanggil kembali kondisi internal yang diinginkan. Dengan mengingat momen sukses di masa lalu secara detail, tubuh dapat diundang untuk merasakan kembali sensasi percaya diri, fokus, dan aman. Sensasi ini kemudian menjadi somatic marker positif yang dapat digunakan sebagai referensi dalam keputusan saat ini. Ketika tubuh memiliki lebih banyak arsip pengalaman positif, ia tidak hanya bereaksi dari trauma atau kegagalan, tetapi juga dari keberhasilan yang pernah nyata. Seiring waktu, praktik ini dapat diformalkan menjadi kebiasaan sadar. Banyak orang memilih menjadikan cek tubuh sebagai standar operasional pribadi sebelum mengambil komitmen penting. Sebelum mengatakan ya pada proyek besar, sebelum menandatangani kontrak, atau sebelum membuat keputusan finansial, mereka berhenti sejenak untuk mendengarkan tubuh. Kebiasaan ini bukan bentuk keraguan, melainkan bentuk kedewasaan dalam mengambil tanggung jawab. Dengan cara ini, keputusan tidak hanya terasa benar di kepala, tetapi juga terasa bisa dijalani oleh tubuh. Ketika integrasi ini menjadi bagian dari gaya hidup, hubungan dengan diri sendiri pun berubah. Tubuh tidak lagi diperlakukan sebagai sumber gangguan, melainkan sebagai mitra dialog yang setia. Pikiran belajar mempercayai sinyal tubuh, dan tubuh belajar bahwa suaranya dihargai. Dari sinilah muncul kualitas hidup yang lebih tenang dan terarah. Keputusan tidak selalu mudah, tetapi jarang terasa bertentangan dengan diri sendiri. Keselarasan ini menyiapkan landasan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang identitas dan kebijaksanaan personal yang akan kita rangkum dalam penutup reflektif berikutnya. Seluruh perjalanan yang telah kita lalui membawa kita pada satu kesadaran mendasar tentang hakikat manusia. Anda bukanlah mesin logika yang dingin dan terpisah dari tubuhnya sendiri. Anda adalah organisme biologis yang cerdas, yang dirancang untuk bertahan dan berkembang melalui kerjasama antara pikiran dan tubuh. Setiap keputusan yang Anda ambil selalu melibatkan lebih dari sekadar perhitungan rasional. Di baliknya ada sistem yang lebih tua, lebih cepat, dan lebih sunyi yang terus bekerja menjaga keseimbangan hidup Anda. Ketika kita memahami ini, cara pandang terhadap diri sendiri mulai bergeser. Keraguan tidak lagi dianggap sebagai kelemahan, dan intuisi tidak lagi diperlakukan sebagai sesuatu yang irasional. Keduanya menjadi bagian dari satu sistem yang saling melengkapi. Selama ini, banyak orang hidup dalam konflik internal yang tidak disadari. Pikiran memaksa tubuh untuk mengikuti, sementara tubuh memberi sinyal yang terus diabaikan. Konflik ini melelahkan,
dan seringkali menjadi sumber kegelisahan yang sulit dijelaskan. Dengan memahami somatic marker hypothesis, kita belajar bahwa emosi dan sensasi tubuh bukan musuh logika, melainkan partner dialog yang jujur. Tubuh tidak berusaha menghalangi pertumbuhan Anda. Ia hanya berusaha melindungi berdasarkan peta pengalaman yang dimilikinya. Ketika pikiran berhenti memusuhi tubuh dan mulai mendengarkannya, tercipta ruang baru untuk keputusan yang lebih utuh dan membumi. Di ruang inilah, ketenangan mulai menggantikan kebisingan internal. Banyak pengalaman hidup yang dulu terasa membingungkan kini bisa dipahami dengan cara yang lebih lembut. Rasa ragu sebelum melangkah, kegelisahan tanpa sebab yang jelas, atau dorongan untuk berhenti di saat tertentu, seringkali merupakan bentuk perlindungan tubuh yang belum sempat diterjemahkan dengan baik. Ini bukan tanda bahwa Anda lemah atau tidak kompeten. Justru sebaliknya, ini menunjukkan bahwa sistem internal Anda bekerja, meskipun bahasanya belum sepenuhnya Anda pahami. Dengan perspektif ini, muncul rasa damai yang baru. Anda tidak lagi perlu melawan setiap sensasi yang muncul. Anda cukup mendengarkan, memvalidasi, dan kemudian memutuskan dengan kesadaran yang lebih luas. Dari titik ini, identitas baru mulai terbentuk. Anda bukan lagi pengambil keputusan yang hanya mengandalkan kepala, juga bukan seseorang yang sekadar mengikuti perasaan mentah. Anda adalah holistic decision maker, individu yang mampu menyelaraskan data rasional dengan kebijaksanaan tubuh. Dalam Neuro-Linguistic Programming atau NLP, identitas semacam ini mencerminkan tingkat integrasi yang tinggi antara state internal dan perilaku eksternal. Keputusan yang diambil dari identitas ini cenderung lebih konsisten, lebih berkelanjutan, dan lebih sedikit meninggalkan penyesalan. Bukan karena selalu benar, tetapi karena selaras dengan diri secara utuh. Refleksi penting pun muncul dengan sendirinya. Cobalah bertanya pada diri Anda, kapan terakhir kali Anda mengabaikan sinyal tubuh dan kemudian menyesalinya? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membangunkan kesadaran. Setiap orang memiliki momen seperti itu, dan setiap momen menyimpan pelajaran yang berharga. Mulai hari ini, Anda memiliki pilihan untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Bukan dengan lebih banyak paksaan, tetapi dengan lebih banyak kehadiran. Mendengarkan tubuh bukan berarti kehilangan kendali. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kendali yang lebih dewasa dan penuh kebijaksanaan. Ketika pikiran dan tubuh berjalan seiring, hidup terasa lebih tenang meskipun tantangan tetap ada. Keputusan tidak selalu mudah, tetapi jarang terasa mengkhianati diri sendiri. Ada rasa percaya yang tumbuh perlahan, percaya bahwa Anda mampu merespons hidup dengan lebih selaras. Kedamaian pikiran tidak lagi dicari melalui pengendalian berlebihan, tetapi melalui hubungan yang sehat dengan tubuh. Setiap sensasi menjadi pesan, setiap emosi menjadi petunjuk, dan setiap jeda menjadi ruang untuk memilih dengan sadar. Inilah bentuk kecerdasan yang sering terlupakan, namun selalu tersedia di dalam diri Anda. Jika pembahasan ini memberi Anda sudut pandang baru, luangkan waktu sejenak untuk merenungkannya dalam kehidupan nyata. Perhatikan momen ketika tubuh memberi sinyal, dan lihat apa yang terjadi ketika Anda mendengarkannya dengan tenang. Jika Anda merasa terhubung dengan materi ini, dukung perjalanan kanal ini dengan menekan tombol subscribe agar Anda tidak melewatkan eksplorasi berikutnya tentang pikiran, tubuh, dan kesadaran. Anda juga bisa berbagi pengalaman pribadi di kolom komentar tentang firasat atau intuisi yang pernah Anda alami dan terbukti benar. Dengan berbagi, kita tidak hanya belajar sendiri, tetapi saling memperkaya pemahaman tentang diri manusia yang utuh.